Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya selalu berdoa, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita melihat gempa yang terjadi di Turki membuat panik luar biasa rakyat yang ada di Turki, saudaraku. Kalau saudara melihat sendiri video-videonya, begitu ada ketakutan, ya, menyelamatkan diri, lari daripada gedung-gedung yang tinggi, takut mati, saudaraku. Kita melihat bahwa mereka mempertahankan nyawanya, dan memang harusnya terjadi seperti itu. Terhindar dari kematian. Bukan cuma gempa Turki, saudara. Di Jayapura terjadi gempa. Di Banten terjadi gempa. Di beberapa wilayah di Indonesia, saudaraku, terjadi gempa. Saya melihat di media sosial ada yang beropini bahwa ini gempa yang terjadi di Turki adalah rekayasa. Ini adalah tanggapan-tanggapan atau opini-opini yang blunder menurut saya, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Jadi tercatat, ada dasarnya. Kita sebagai orang-orang percaya tinggal melihat saja. Saudara, perhatikan. Gempa yang ada di Turki membuat orang takut, histeris, berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Ini baru gempa, saudara. Bagaimana ketika Yesus datang menyatakan dirinya, dan tiba-tiba orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagian hilang. Rapture, saudara. Terangkat. Itu kata Alkitab. Orang akan panik. Gempa saja, saudara, orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Meminta pertolongan. Kemarin saya mengupload. Kalau kita lihat, saudara, kita mencoba membayangkan kita ada di posisi mereka. Itu menyeramkan. Orang tidak berpikir lagi tentang agama, saudara, pada saat itu. Percaya sama saya. Orang yang membenci tentang kekristenan, pada saat minta tolong, tidak peduli siapa yang datang menolong dia. Saudara pikirkan. Alkitab jelas mencatat. Ketika Yesus menyatakan dirinya, dia akan menghakimi semua manusia. Saya membayangkan ada banyak orang yang menyesal pada saat itu. Kenapa saya tidak mendengarkan PSD ketika keluar-keluar di media sosial, saudara? Itu mungkin terjadi. Dan mungkin saudara masih bisa ketawa sampai sekarang, tidak apa-apa. Saya juga tidak memaksa saudara untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Karena ketika Yesus datang, dia akan berkata kepada saya, kamu tidak pernah menyampaikan kebenaran kepada orang. Ya, tetapi ketika saya sudah menyampaikan dari channel saya, saudaraku, walaupun ini channel Kristen, mungkin ada orang yang mengintip, saya nggak maksa saudara. Akhir zaman, Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 13, saudara. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ini akhir zaman. Akan ada kesesakan besar yang akan terjadi dan ternyata belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi menjelang akhir zaman, saudara, akan ada kesesakan besar. Perhatikan. Ya. Ini nubuatan kitab suci, Alkitab. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saya mencoba menafsirkan kemungkinan bangsamu ini, saudara, adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Akan terluput. Ya. Ketika kita percaya kepada dia sebagaimana janji firman Tuhan, maka kita dipindahkan daripada gelap kepada terang. Kita diselamatkan dan mungkin pada saat itulah nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan banyak orang yang telah meninggal sebelumnya akan bangkit. Sebagian masuk surga, sebagian mengalami kengerian kekal. Kenapa? Ini ditentukan semasa dia hidup, perbuatannya, saudara. Ya, orang yang telah meninggal akan mendapat hukuman. Ya, saudara paham? Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang
telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang bijaksana ya akan bercahaya, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya mungkin ya seperti hamba-hamba Tuhan. Saya berharap juga PSD salah satunya, saudara. Amin. Ya. Dan kita tetap setia. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, banyak orang akan menggali, orang akan menafsirkan. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Kapan berakhir hal ini? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia itu huruf besar, yang hidup, Tuhan ya, kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi ternyata akan ada suatu muncul perusak bangsa, berarti bangsa umat Tuhan ya saudara ya. Ayat 8, adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya, Tuanku apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan ditermaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudara, akan banyak penafsiran yang muncul dari pasal ini. Tetapi intinya adalah di dalam ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Berapa nilai hari itu, saudara? Kita tetap setia sampai akhirnya. Ya, itu yang saya bisa tafsirkan kepada saudara. Sehingga pada saat kita setia sampai akhirnya, maka kita akan mendapat bagian kita itu hidup yang kekal bersama Yesus. Jadi saudaraku, ini sangat penting bagi kita orang percaya. Saudara, saya ingin berpesan kepada saudara, tetap setia sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Kita sudah mengetahui kebenaran yang sejati. Kita lihat saudara apa yang terjadi sekarang. Sangat mengerikan. Orang pada ketakutan meminta pertolongan untuk menyelamatkan nyawanya di bumi ini. Pernahkah saudara berpikir tentang kehidupan kekal? Ini bukan cuma 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Tetapi selama-lamanya. Perhatikan hidup kita saudaraku. Kita masih bisa ketika kondisi lagi baik-baik. Kita mungkin saja bisa sombong. Tetapi ketika kita dalam masalah, perhatikan saudara. Gempa Turki, orang histeris minta tolong demi nyawa mereka untuk bertahan hidup di bumi ini. Tetapi ketika kita tidak beroleh kesempatan, saudara, sangat mengerikan karena berkaitan keselamatan kekal. Karena itu pikirkanlah. Tetap setia, mengiringi sampai selamat. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin.